Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 3. Yang pertama, Yulius Billy, NIM 19-224-11185. Sebagai pemateri, Frederick Rinaldi Horo dengan nomor induk mahasiswa 11-22-411-186. Elvira Paskaliatasi, NIM 19-224-11207. Adriana Dalla, nomor induk mahasiswa 19-224-1188. Anugerah Linome, NIM 19-22-41-1189. Uki Alexander Umbo, NIM 19-22-41-1184. oke, jadi mungkin itu nama-nama kami dari kelompok 3. Mungkin materi kami dari kelompok 3 yaitu pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013. Oke, jadi baik. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemateri oleh moderator. Judul materi kami yaitu pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 sekolah dasar. Yang paling pertama, pengertian pembelajaran tematik integratif. Pengertian merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam subtema dalam sebuah tema. Pembelajaran tematik juga dapat diartikan sebagai pola pembelajaran mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, kemahiran, nilai dan sikap pembelajaran dengan menggunakan tema. Dalam kurikulum 2013, di situ dapat beberapa mata pelajaran yang didasari oleh dua hal, yaitu yang paling pertama itu integrasi. Yang pertama itu integrasi sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran integratif. Tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia, yaitu sasarannya untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Keduanya merupakan pemberi makna yang substansial terhadap mata pelajaran, yaitu yang paling pertama itu PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, Prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Melalui pembelajaran tematik akan tercipta sebuah pembelajaran terpadu yang akan mendorong keterlibatan siswa dalam belajar, membuat siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan menciptakan situasi pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Masuk pada poin kedua, yaitu tentang tujuan pembelajaran tematik integratif. Tujuan pembelajaran integratif, seperti kita ketahui bahwa pembelajaran tematik itu adalah pembelajaran terpadu. Yang dimaksud terpadu ini adalah yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Sehingga tema itu adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pembicaraan.
Pembelajaran dengan menggunakan tema berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta menambahkan semangat karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata dan bermakna serta dikenal oleh peserta didik. Lalu yang berikut, ada beberapa tujuan dalam pembelajaran tematik integratif, yaitu yang paling pertama itu adalah mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Itu tujuan pertama. Lalu tujuan yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Masuk pada tujuan yang ketiga, yaitu memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Tujuan yang keempat, yaitu mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi. Contohnya beberapa mata pelajaran, yaitu yang seperti yang saya katakan di pengertian tadi, yaitu bahasa Indonesia, PPKN, matematika, seni budaya, prakarya, dan lain sebagainya. Lalu tujuan yang kelima itu lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam dunia nyata, seperti bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran-pelajaran lain. Tujuan yang berikut, yang keenam, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Lalu yang berikut, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan lebih atau penggayaan. Jika di sini tujuan yang ketujuh itu, jika kita menggabungkan beberapa materi, tentunya seorang guru itu dia akan lebih waktunya tidak terbagi lagi begitu. Lebih mudah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang guru. Lalu yang berikut, tujuan yang ke-8, budi pekerti dan moral siswa dapat tumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Itulah beberapa tujuan tematik integratif dalam kurikulum 2013 sekolah dasar. Lalu yang berikut, masuk pada materi yang berikut, yaitu tentang karakteristik pembelajaran tematik integratif. Dalam pembelajaran karakteristik ini, seperti yang diketahui bahwa karakteristik itu pembelajaran tematik, yaitu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Kita sebagai guru tentu kita harus memberikan langsung, nyata dalam ketika kita menyampaikan materi kepada siswa. Di situ peserta akan lihat langsung. Pemisahan antara mata pelajaran tidak nampak. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Fleksibel, hasil pembelajaran berkembang sesuai minat dan kebutuhan siswa. Yang paling pertama yaitu berpusat pada siswa. Lalu yang kedua itu memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan materi pelajaran tidak begitu jelas. Lalu yang keempat, menyajikan konsep dan
dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, di sini karakteristik ini dia lebih mengarah pada peserta didik, bukan hanya guru, tapi lebih mengarah pada peserta didik. Materi yang berikut, bagian D, yaitu kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik integratif. Di sini ada beberapa kelebihan dalam pembelajaran integratif. Yang paling pertama itu siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Nah, di sini siswa dia lebih paham dan lebih mudah ketika kita mempersiapkan tema tertentu. Lalu yang berikut, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai macam kompetensi dasar antara mata pelajaran dalam tema yang sama. Bagian C, siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Nah, di sini dia siswa lebih berminat untuk belajar karena di situ sudah menyatakan bahwa untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam suatu pelajaran sekaligus mempelajari materi-materi lain, contohnya kayak bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, siswa bisa merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Di sini juga siswa merasakan bahwa itu adalah materi yang disajikan itu dalam konteks temanya itu sangat jelas yang diberikan oleh guru atau tenaga pengajar dalam suatu pendidikan. Yang berikut, guru dapat menghemat waktu karena pelajaran yang disajikan dapat dipersiapkan sekaligus. Nah, guru di sini guru dapat dia menghemat waktu, dia tidak terbagi-bagi lagi ke hal-hal lain. Karena di situ dalam mempelajari tema integratif tentu dia seorang guru sudah waktunya sangat luas buat dia begitu. Karena di situ sudah mencakup beberapa materi, beberapa mata pelajaran dalam tematik integratif pembelajaran. Lalu yang berikut, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Nah, di sini juga seorang guru dia lebih memahami materi-materi yang disajikan yang disajikan dalam mempersiapkan dalam belajar mengajar di kelas, dan siswa juga tentu dia akan lebih paham dan dia akan maksudnya dia lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Lalu yang berikut, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Di sini masuk pada kelemahan pembelajaran tematik integratif. Kelemahan pembelajaran tematik terjadi apabila dilakukan oleh guru tunggal. Misalnya seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran tema sehingga dalam pembelajaran tematik akan merasa sulit untuk mengaitkan tema dengan materi pokok setiap mata pelajaran. Di samping itu, jika skenario pembelajaran tidak menggunakan metode yang inovatif, maka pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar
tidak akan tercapai karena akan menjadi sebuah narasi yang kering tanpa makna. Berapa menit? Tahap materi yang berikut, tahap-tahap pembelajaran tematik integratif. Nah, di sini ada beberapa tahap. Yang paling pertama, memilih tema, lalu yang kedua, melakukan analisis SKL, kompetensi inti, kompetensi dasar, membuat indikator, lalu yang berikut, melakukan pemetaan KD indikator dengan tema, membuat jaringan kompetensi dasar, menyusun silabus tematik terpadu, dan yang terakhir menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik integratif atau TI. Mungkin itu saja materi yang kami dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.